Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan kali ini kembali berbagi mengenai yaitu kurikulum Merdeka, yang khususnya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini ada kumpulan, kalau dahulu itu kita sebut dengan RPP, tapi kalau untuk kurikulum Merdeka ini disebutnya dengan modul ajar. Ada beberapa istilah Bapak Ibu ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada modul ajar, kemudian ada sebelumnya ada CP ya, capaian pembelajaran, kemudian ada ATP atau kalau dahulu disebut dengan silabus, dan seterusnya ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga atau TP ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas bersama. Ini adalah panduan membuat modul ajar daripada kurikulum Merdeka. Modul ajar itu ya sama halnya dengan RPP. Perubahan yang cukup signifikan dalam kurikulum Merdeka itu yaitu pada hal pembuatan RPP atau modul ajar. Guru itu tidak wajib lagi menyusun RPP karena sudah diganti dengan modul ajar. Namun pada prinsipnya modul ajar ini lebih dari sekedar RPP Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berisi dalam kurikulum Merdeka ini isinya itu bersifat ringkas, menggambarkan rencana pembelajaran dengan metode penyusunan berbasis topik. Nah, guru bisa menggunakan modul ajar resmi yang diterbitkan oleh Kemdikbud atau melakukan pengembangan modul ajar dengan mengadaptasi modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini kita masih dalam implementasi kurikulum mandiri belajar ya, yang bagi yang mengambil pilihan mandiri belajar. Mungkin untuk yang mandiri berubah nanti sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian mandiri berkembang nanti sudah menyiapkan modul-modul yang sudah dikembangkan oleh sekolah itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, kebebasan dalam pengembangan modul ajar ini dalam penyusunannya itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, informasi umum. Nah, nanti kita contohkan Bapak Ibu ya. Dalam komponen informasi umum itu tentang identitas si guru itu sendiri, kemudian nama sekolah, kemudian kelas, alokasi waktu pada saat melaksanakan pembelajaran itu ya. Untuk waktu nanti kita lihat di kurikulumnya Bapak Ibu ya, di struktur kurikulum. Kemudian ada kompetensi awal, kompetensi yang dimiliki oleh siswa ya. Nah, dalam hal ini kompetensi awal ini biasanya dilakukan dengan cara diagnosis atau melakukan analisis kebutuhan belajar peserta didik, biasanya di tahap seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ada nanti di pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Komponen ini menjadi tujuan karena kita ini pasti yang ditujunya adalah ini, profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beberapa dimensi Bapak Ibu ya, ada 6 nanti kita sebutkan. Kemudian sarana dan prasarana ini yang mendukung kegiatan pembelajaran ini seperti media atau alat, bahan, materi ajar. Ini juga dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tadi yang saya sebut dengan diferensiasi. Ada audio, ada visual, ada kinestetik Bapak Ibu ya untuk diferensiasi. Kemudian yang kelima, target peserta didik. Mengklasifikasi setidaknya ada 3 target peserta didik, mulai dari peserta didik reguler, kemudian kompleksitasnya, kemudian ada juga dengan hasil pencapaian tertinggi. Kemudian yang keenam, model pembelajarannya. Model pembelajaran juga ada 3 kategori, ada yang sudah tatap muka, ada yang daring, ada juga yang luring ya. Kemudian ada juga yang kombinasi atau blended ya, blended learning. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sebetulnya kurikulum Merdeka ini disiapkan karena untuk pemulihan terkait kemarin, yaitu pasca pandemi, dan setelahnya Bapak Ibu langsung bisa menerapkan kurikulum ini. Nah, ini silakan saja Bapak Ibu baca, nanti saya sertakan linknya.
Nah, cara download nanti Bapak Ibu, cara download modul ajar ini silakan Bapak Ibu klik link yang saya sertakan nanti di deskripsi, link blog saya. Kemudian jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.